Halo semua. Halo, kenalin. Halo semuanya. Kalian pernah berpikir gak sih kalau hutan itu bukan hanya sekedar tempat untuk tumbuhan dan hewan, tetapi juga untuk masa depan? Halo semua. Di video ini kami akan membahas mengenai banjir, tanah longsor, dan alih fungsi lahan. Di mana fenomena ini sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Tapi kali ini kita akan melihatnya dari sisi ekologi. Kalian tahu nggak sih ekologi itu apa? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, serta bagaimana semuanya itu saling mempengaruhi. Jadi, setiap fenomena alam itu pasti memiliki cerita ekologi masing-masing. Pengertian dan ruang lingkup ekologi. Secara umum, pengertian ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Ruang lingkup ekologi terdiri dari beberapa. Yang pertama ada individu, dimaknai sebagai organisme tunggal yang bisa hidup secara individual dengan tetap membutuhkan pada makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti seekor kerbau, seorang manusia, sebatang pohon pisang, dan sebatang pohon jambu. Yang kedua adalah populasi, kumpulan dari beberapa individu yang hidup pada suatu daerah atau ekosistem. Beberapa individu tersebut hidup pada waktu yang sama dan dapat berkembang biak melalui perkawinan sesamanya. Contohnya yaitu komodo yang ada di Pulau Komodo. Yang ketiga ada komunitas, merupakan kumpulan dari populasi yang dapat hidup secara bersamaan. Karena banyaknya kumpulan, populasi memungkinkan terjadi interaksi sesamanya atau berbeda jenis. Yang keempat ada ekosistem, merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara unsur-unsur hayati dengan unsur non-hayati hingga akhirnya membentuk suatu sistem yang dinamakan dengan ekologi. Yang kelima ada bioma, yaitu sekelompok ekosistem daratan yang ada pada sebuah benua. Yang keenam ada biosfer, merupakan kumpulan ekosistem yang ada di permukaan bumi, baik daratan maupun perairan. Ahli menyatakan bahwa biosfer merupakan tempat beroperasinya ekosistem. Ketujuh adalah landscape. Ini pada hakikatnya lebih berfokus pada faktor yang mengendalikan pertukaran energi, organisme, dan materi yang ada pada suatu jenis ekosistem yang mudah ditemukan dalam keseharian. Yang terakhir ada global, yang bertumpu pada pertukaran energi regional serta material terhadap suatu fungsi organisme. Di dalam ekosistem terdapat dua komponen utama, yaitu abiotik dan biotik. Biotik yaitu semua komponen makhluk hidup di dalam ekosistem, contohnya yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme lainnya. Dan abiotik sendiri yaitu semua kumpulan komponen yang tak hidup, contohnya yaitu air, udara, tanah, dan cahaya matahari yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya. Kamu lagi piknik di taman, ada rumput, belalang, katak, tikus, ular, sampai elang. Nah, mereka semua itu sebenarnya saling terhubung lewat makanan. Hubungan makan-memakan itulah yang disebut sebagai rantai makanan. Rantai makanan adalah proses alami bagaimana makhluk hidup saling bergantung untuk makan dan bertahan hidup. Jadi ada yang jadi makanan dan ada yang memakan. Tapi jangan salah ya, semuanya punya peran penting. Dalam rantai makanan ada 3 peran utama. Yang pertama ada produsen, penghasil makanan sendiri, contohnya adalah rumput. Selanjutnya ada konsumen atau pemakan. Nah, ini ada 5. Yang pertama ada konsumen 1, pemakan tumbuhan. Contohnya adalah belalang dan juga sapi. Selanjutnya ada konsumen 2, pemakan hewan lain. Contohnya seperti katak yang memakan belalang. Lalu ada konsumen 3, pemakan hewan juga, yaitu ada ular yang memakan katak. Nah, yang keempat ada konsumen puncak. Biasanya ini nggak dimakan siapa-siapa sih, kayak elang dan juga harimau. Nah, yang terakhir ada pengurai dekomposer. Nah, ini contohnya seperti cacing tanah, jamur, dan juga bakteri. Fungsinya adalah menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati menjadi unsur hara tanah. Kenapa kita harus peduli?
Karena kalau salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan punah, maka yang lainnya bisa ikut terganggu. Misalnya nih, karena terlalu banyak serangga, karena gak ada burung, nah tanaman bisa rusak dan pohon akan mati. Sekarang kita masuk ke fenomena alam yang sering kita jumpai, yaitu ada banjir, tanah longsor, dan juga alih fungsi lahan. Fenomena yang pertama adalah banjir. Banjir disebabkan karena kurangnya resapan air. Penyebab utamanya adalah penebangan pohon, perubahan lahan menjadi beton, dan juga tersumbatnya aliran air karena sampah. Fenomena yang kedua adalah tanah longsor. Ini terjadi ketika tanah kehilangan penopang seperti akar. Nah, lereng yang gundul itu akan mudah runtuh karena struktur tanahnya yang tidak stabil. Yang ketiga ada alih fungsi lahan. Nah, hal ini terjadi ketika area hijau itu digantikan oleh toko, jalan, pemukiman, ataupun pabrik. Nah, apabila ini tidak sesuai perhitungan ekologis, maka suhu akan meningkat, resapan air akan berkurang, dan ini juga akan memicu risiko bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor. Baru-baru ini, beberapa provinsi di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda hujan ekstrem, banjir, dan longsor pada akhir November 2025. Bencana ini menewaskan ratusan jiwa, memaksa puluhan ribu warga mengungsi, merendam ribuan rumah, serta merusak berbagai fasilitas dan infrastruktur, sehingga menjadikannya salah satu bencana terparah dalam sejarah Pulau Sumatera. Dari observasi sederhana di lingkungan sekitar kita dapat mengetahui bahwa lingkungan yang masih memiliki ruang lingkup hijau ataupun lingkungan yang masih memiliki pepohonan di daerahnya, kita dapat mengetahui bahwa daerah tersebut minim terjadi banjir. Karena daerah tersebut masih memiliki area peresapan air. Makanya solusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat diantaranya adalah menanam pohon ataupun tumbuhan yang dapat menutupi tanah, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga membuat resapan air yang banyak seperti biopori dan juga sumur resapan. Dan yang terakhir adalah membangun sesuai tata letak tanpa merusak ekosistem yang ada di alam. Dan untuk daerah yang rawan longsor sendiri, penting banget kita untuk menjaga vegetasi di daerahnya dan mengurangi penebangan pohon secara liar. Hal kecil yang dilakukan di rumah, di kampus, dan juga lingkungan sekitar bisa membantu menjaga keseimbangan ekologi. Jadi, fenomena seperti banjir, tanah longsor, dan alih fungsi lahan itu bukan masalah alam saja, tetapi masalah ekologi. Dengan kita mengetahui berbagai komponen, kita dapat mencari solusi yang lebih. Yuk, mulai jaga lingkungan dari hal-hal kecil.